Pada suatu malam yang gelap, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hidup seorang gadis bernama Riana. Desa tersebut dikelilingi oleh hutan lebat, yang seringkali menjadi sumber cerita-cerita mistis yang menakutkan. Salah satunya adalah legenda tentang Senandung Malam, sebuah lagu yang konon bisa membangkitkan roh-roh halus dari dunia lain. Riana, yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kisah-kisah tersebut, tidak pernah begitu mempercayainya. Ia sering mendengar cerita dari neneknya tentang suara misterius yang terdengar di malam hari, sebuah melodi indah namun penuh misteri. Konon, suara itu hanya terdengar pada malam-malam tertentu, tepat saat bulan purnama. Namun, Riana tetap tidak percaya dan menganggapnya sebagai dongeng belaka. Suatu malam, saat bulan purnama mulai terbit, Riana duduk di beranda rumahnya yang terletak di pinggir hutan. Udara malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, tiba-tiba, sebuah senandung lembut terdengar dari kejauhan. Senandung yang sangat familiar, seperti lagu yang pernah didengarnya saat kecil, tapi kali ini terasa lebih dalam, lebih meresap ke dalam hati. Siapa itu? Pikir Riana, bingung. Kenapa suaranya begitu jelas? Riana mencoba untuk tidak takut, meskipun hatinya mulai berdebar. Ia berdiri dan melangkah menuju hutan, mengikuti suara yang semakin lama semakin keras dan jelas. Seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk mendekat. Langkah demi langkah ia berjalan, meskipun ia tahu bahwa hutan itu terkenal dengan aura mistisnya yang menyeramkan. Sesampainya di tengah hutan, suara itu semakin nyata. Melodi itu terdengar seperti berasal dari sebuah alat musik yang dimainkan oleh tangan yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih melintas di depannya. Riana membeku. Matanya terbeliak, mencoba mencari tahu apa yang baru saja ia lihat. Sebuah suara lembut terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Mengapa kau datang ke sini, Riana?" Suara itu terdengar seperti bisikan yang berasal dari semua arah. Riana berusaha berbalik untuk lari, namun kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Ia menoleh, dan di depannya, berdiri seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang kosong, seperti seorang hantu yang terjebak di dunia ini. Wanita itu memegang sebuah seruling, dan senandung yang menakutkan itu keluar dari serulingnya, seolah-olah menyedot jiwa siapapun yang mendengarnya. Siapa kau?" Riana bergetar, mencoba berbicara. Wanita itu tersenyum, senyuman yang tidak manusiawi. "Aku adalah suara yang kau dengar di malam bulan purnama. Aku adalah senandung yang menanti orang seperti kamu. Kamu datang, dan kini, kau menjadi milikku." Riana mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya seperti terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara seruling itu semakin keras, mengisi seluruh hutan dengan gelombang yang mengerikan. Seketika, hutan itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan bayangan hitam yang bergerak. Wanita itu mulai mendekat, dan Riana merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghisap seluruh kehidupannya. Sebelum ia kehilangan kesadarannya, ia mendengar bisikan terakhir dari wanita itu, "Setiap malam bulan purnama, aku akan kembali, dan setiap orang yang mendengarkan senandungku akan menjadi bagian dari dunia ini, selamanya." Pagi harinya, penduduk desa menemukan rumah Riana kosong, dan hanya ada jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan yang gelap. Mereka mendengar kabar tentang hilangnya gadis itu, namun tak ada yang berani mencari lebih jauh. Di malam bulan purnama berikutnya, suara senandung itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Dan mereka yang mendengarnya, mulai merasakan kehadiran roh yang tak tampak, dan tahu bahwa hutan itu tak akan pernah bisa mereka tinggalkan. Beberapa minggu setelah hilangnya Riana, desa mulai merasa ada yang aneh. Warga yang sebelumnya tidak begitu mempercayai cerita-cerita hantu mulai merasakan kehadiran yang tak diinginkan. Suara senandung itu, yang dulu dianggap mitos, kini terdengar lebih sering, dan lebih banyak orang yang merasakannya. Malam itu, seperti malam-malam lainnya yang datang dengan bulan purnama, suara seruling itu kembali terdengar di desa. Kali ini, suara itu lebih menggema, menyebar di udara, seolah menyusup ke dalam setiap sudut desa. Para penduduk yang mendengarnya merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di hutan itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang pemuda bernama Damar sedang duduk resah. Damar adalah teman dekat Riana, dan sejak gadis itu hilang, ia merasa ada beban yang mengikat hatinya. Setiap kali bulan purnama datang, ia merasa ada yang memanggilnya, memintanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Riana. Meskipun dirinya takut, Damar merasa bahwa ia harus mengetahui kebenaran.
Malam itu, Damar memutuskan untuk berani menghadapi ketakutannya. Ia mengenakan jaket tebal dan menyalakan obor untuk menembus gelapnya malam. Berbekal keberanian yang seakan datang entah dari mana, ia melangkah menuju hutan yang dikenal angker itu. Semakin ia berjalan, semakin jelas suara senandung itu terdengar. Melodi yang begitu indah namun mematikan, seperti memanggil-manggil jiwanya. Seakan melupakan rasa takut, Damar terus berjalan, mengikuti suara itu. Hutan di sekitar mulai terasa lebih gelap dan sempit, seolah-olah pepohonan itu bergerak, membatasi ruang geraknya. Ketika Damar sampai di tempat yang biasa dikatakan sebagai lokasi orang-orang yang hilang, ia berhenti. Di sana, di tengah lapangan terbuka yang gelap, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan putih yang tampak samar di balik kabut tebal perlahan muncul, semakin mendekat. Itu adalah wanita yang sama, wanita yang dilihat Riana beberapa waktu lalu. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Damar berteriak, suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum, senyum yang begitu dingin dan tak berperasaan. "Aku hanya ingin kalian menjadi bagian dari malamku, seperti Riana. Setiap bulan purnama, aku akan datang. Setiap jiwa yang mendengarkan senandungku akan menjadi milikku selamanya," jawabnya dengan suara serak yang seolah berasal dari kedalaman dunia lain. Damar mencoba melangkah mundur, namun kakinya seperti terjebak dalam tanah yang keras. Ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekitar hutan, bergerak seperti makhluk yang tidak berbentuk, tetapi sangat nyata. Tiba-tiba, Damar mendengar suara lain, suara yang lebih lemah namun penuh dengan kepedihan. Itu adalah suara Riana. "Damar, tolong lari." Riana muncul di depan Damar, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, seolah tidak hidup. "Aku tidak bisa keluar dari sini. Dia telah mengambilku, dan kini aku bagian dari dunia ini. Tidak ada yang bisa melepaskan kita." Damar merasa air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak bisa membiarkan Riana terjebak di dunia ini selamanya. Tanpa pikir panjang, Damar memanggil nama Nenek Riana, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. "Nenek, tolong kami." Tanpa diduga, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Sebuah sosok perempuan tua dengan jubah putih yang bercahaya berjalan mendekat, membawa sebuah tongkat kayu yang tampak sangat kuno. "Anakku, kau terlalu jauh. Berhenti." Suara Nenek Riana penuh wibawa, dan seperti itu, udara di sekitar mulai berubah. Bayangan-bayangan yang mengelilingi Damar dan Riana mulai bergerak mundur, seolah-olah ada kekuatan yang melawan mereka. Wanita yang memegang seruling itu tampak marah. "Tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku adalah senandung malam. Aku akan menghancurkanmu." Nenek Riana mengangkat tongkatnya, dan sebuah ledakan cahaya besar mengalir keluar, menyinari seluruh hutan. Wanita itu terpekik kesakitan, suaranya teredam oleh kekuatan cahaya yang menyelimuti hutan. Perlahan, tubuhnya memudar, dan seruling di tangannya terjatuh, pecah menjadi serpihan yang menghilang. Ketika cahaya itu mereda, hutan kembali tenang. Riana, yang masih berdiri di sana, akhirnya terlihat hidup kembali, meskipun wajahnya tampak letih dan penuh kesedihan. Damar berlari ke arahnya, memeluknya dengan erat. "Riana, kau selamat," kata Damar, hampir tidak percaya. Namun, Riana menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali. Semua ini terasa seperti mimpi yang buruk." "Ini bukan mimpi," jawab Nenek Riana. "Kau telah selamat, tapi jangan pernah datang ke hutan itu lagi. Senandung itu akan terus menghantui kita. Itu bukan sekadar lagu, itu adalah roh yang terperangkap. Kalian semua harus berhati-hati." Sejak malam itu, suara senandung tak pernah terdengar lagi di desa. Namun, para penduduk tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka tahu, ada bagian dari dunia yang tidak bisa mereka pahami, yang terus mengawasi mereka dari kegelapan malam. Dan di balik setiap bulan purnama, ada peringatan tak terucap, jangan pernah mendengarkan senandung malam yang mengerikan. Setelah malam itu, desa tampak kembali normal. Namun, ketenangan yang semu tidak berlangsung lama. Meskipun suara senandung itu tidak terdengar lagi, penduduk desa merasa seperti ada sesuatu yang terus mengintai, sesuatu yang tak tampak namun hadir di setiap sudut malam mereka. Banyak yang merasa ada hal yang belum selesai, bahwa apa yang terjadi di hutan malam itu tidak benar-benar berakhir. Damar dan Riana, meskipun selamat, hidup dengan bayang-bayang ketakutan yang terus menghantui mereka. Mereka tidak bisa tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam, diselimuti perasaan cemas yang tak jelas asal-usulnya. Riana seringkali mendengar bisikan halus saat ia sendirian di rumah.
dan Damar merasa ada yang mengawasinya dari jauh, dari dalam hutan yang gelap. Suatu malam, Riana terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Senandung itu, melodi yang dulu ia dengar, kembali memanggilnya. Hanya kali ini, suara itu terdengar lebih nyata, lebih mendalam, lebih menggoda. Itu bukan sekadar melodi, tapi sebuah panggilan yang tak bisa diabaikan. Damar yang terjaga di sampingnya, merasakan kegelisahan yang sama. "Riana, kau mendengarnya juga, kan?" katanya dengan suara bergetar. Suara itu datang lagi, jawab Riana, suaranya hampir tidak terdengar. Pada malam itu, mereka memutuskan untuk kembali ke hutan, meskipun mereka tahu itu berbahaya. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur, mereka merasa seolah ada jawaban yang belum terungkapkan. Dengan hati yang penuh kecemasan, mereka memasuki hutan sekali lagi, mengikuti suara senandung yang semakin mendekat. Hutan yang dulu tampak gelap dan menakutkan kini terasa lebih berat, seolah setiap langkah mereka membuat tanah terasa semakin padat. Senandung itu semakin kuat, mengisi udara, membuat dada mereka sesak. Riana menggenggam tangan Damar erat-erat, tak ingin melepaskan. Tiba-tiba, mereka tiba di tempat yang sama, tempat di mana Riana pertama kali melihat wanita itu. Di sana, di tengah hutan yang sepi, sosok wanita itu muncul lagi, kali ini lebih nyata dan lebih menakutkan. Matanya yang kosong menatap mereka dengan penuh kebencian. "Kenapa kalian kembali?" Suara wanita itu bergema, menggetarkan jiwa mereka. "Kalian tidak belajar dari pengalaman? Aku akan membawa kalian kembali ke duniaku selamanya." Damar merasa tubuhnya mulai lemas. Seperti pertama kali, kakinya terasa tertanam dalam tanah yang tak bisa bergerak. Riana berusaha untuk berteriak, tapi suaranya terbungkam. Wanita itu mulai memainkan serulingnya, dan melodi itu berputar, berkelok, memutar waktu dan ruang. Namun, kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Nenek Riana, yang sebelumnya melindungi mereka, muncul kembali dari balik kabut tebal. Ia membawa tongkatnya yang bercahaya, namun kali ini ada kekuatan lain yang tampaknya juga melawan. Sosok wanita itu, dengan kekuatan yang semakin kuat, mulai mengeluarkan suara yang lebih keras, semakin menggema. "Anakku, ini belum berakhir," kata Nenek Riana dengan tegas, wajahnya serius. "Kau tidak bisa mengalahkannya begitu saja. Kekuatan yang dia miliki jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Dia bukan hanya roh yang terperangkap, dia adalah jiwa yang terikat oleh kutukan. Aku tidak bisa mengalahkannya sendirian." Wanita itu tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kejahatan. "Kalian semua akan menjadi bagian dari dunia malam ini. Tidak ada yang bisa menghentikan aku." Nenek Riana menatap Damar dan Riana dengan mata penuh tekad. "Kalian harus menghancurkan seruling itu. Itulah kunci untuk mengalahkannya. Tanpa seruling, dia tidak akan bisa memanggil roh-roh, dan kekuatannya akan hilang." Riana dan Damar segera memahami. Mereka berlari menuju seruling yang tergeletak di tanah, yang kini tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Riana menggenggam seruling itu, dan ketika ia menekan ujungnya, seruling itu mendesis, seakan merespon sentuhannya. Wanita itu menjerit, namun suara senandungnya mulai menghilang. "Jangan!" wanita itu berteriak, tapi sudah terlambat. Riana, dengan tangan yang gemetar, memecahkan seruling itu dengan kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ledakan cahaya besar meledak, menerangi seluruh hutan, mengusir kegelapan dan kebekuan yang selama ini menguasai tempat itu. Wanita itu terpekik, tubuhnya mulai menghilang, terbawa oleh cahaya yang menyilaukan. Sebelum benar-benar menghilang, ia memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Ini belum berakhir. Aku akan kembali pada malam bulan purnama berikutnya." Dengan itu, sosok wanita itu menghilang sepenuhnya, dan hutan itu pun kembali tenang. Damar dan Riana jatuh ke tanah, kelelahan dan lega. Namun mereka tahu, meskipun mereka telah mengalahkan wanita itu untuk sementara, ancaman akan selalu ada. Kegelapan yang terkadang mengintai di balik setiap bulan purnama masih akan menghantui mereka. Dengan penuh perasaan cemas, Damar menatap Riana dan berkata, "Kita harus berhati-hati. Ini belum selesai. Kita harus memastikan agar senandung itu tidak kembali." Namun, Riana hanya bisa mengangguk pelan, menyadari bahwa malam yang mencekam itu mungkin akan selalu menghantui mereka, seperti sebuah lagu yang tak pernah benar-benar bisa dilupakan. Tamat.